Syarat sholat itu harus menghadap kiblat. Di mana kiblat kita? Yaitu di Mekah atau Ka'bah. Ka'bah itu adalah dikatakan sebagai kiblatnya umat Islam. Sebelum turun daripada perintah Allah dalam surah Al-Baqarah itu yang menandakan untuk perpindahan kiblat. Di dulu umat Islam dulu itu ya, kiblatnya itu sebelum pindah ke Ka'bah itu adalah Yerusalem, Palestina. Oke. Nah, jadi setelah turun ayat maka pindah kiblatnya menuju Ka'bah. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW bergumam dalam hati, ya, bergumam ya, sambil menengadah beliau ke atas langit, sehingga dengan seringnya bergumamnya Rasulullah SAW dalam hati, maka Allah pun menurunkan firman-Nya untuk perpindahan kiblat, ya, perpindahan kiblat ke Makkah, yaitu ke Ka'bah Baitullah. Nah, di Ka'bah ini itu kiblat kita. Kenapa itu sebagai kiblat? Ya, terutama jawabannya itu adalah sebagai sumber atau tanda daripada orang Islam. Yang barat menghadap timur, yang timur menghadap barat, yang utara menghadap selatan, yang selatan menghadap utara. Jadi semuanya. Lalu apakah diisi di dalam Ka'bah itu? Isi di dalam Ka'bah itu tidak ada isinya, cuma itu sebagai simbol untuk menunjukkan kita harus bersatu di dalam Islam. Yang kedua, simbol Ka'bah itu sebagai simbol tauhid, ya, dari berbagai macam kita, dari berbagai macam suku, warna kulit dan lain hal sebagainya. Kalau sudah sampai di tanah suci Mekah, di Ka'bah, maka kita itu satu. Tujuan kita satu, yaitu mengesahkan Allah. Fin layalik ammal banadik mushtaq la'alik wahishni lu'ak bali mashghul bihawak ala tul والليل طول وانا مش وياك. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Syurutus sholatil tsamaniyah. Yang kemarin kita ngajinya itu sampai yang kedua. Oke, yang kedua yaitu wal badani atau wat taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makani wa satrul awrah. Nah, itu. Kita lanjut yang kedua, yang ketiga wa istiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Jadi syarat sholat itu harus menghadap kiblat. Di mana kiblat kita? Yaitu di Mekah atau Ka'bah. Ka'bah itu adalah dikatakan sebagai kiblatnya umat Islam. Sebelum turun daripada perintah Allah dalam surah Al-Baqarah itu yang menandakan untuk perpindahan kiblat. Di dulu umat Islam dulu itu ya, kiblatnya itu sebelum pindah ke Ka'bah itu adalah Yerusalem, Palestina. Oke. Nah, jadi setelah turun ayat maka pindah kiblatnya menuju Ka'bah. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW bergumam dalam hati, ya, bergumam ya, sambil menengadah beliau ke atas langit, sehingga dengan seringnya bergumamnya Rasulullah SAW dalam hati, maka Allah pun menurunkan firman-Nya untuk perpindahan kiblat, ya, perpindahan kiblat ke Makkah, yaitu ke
Ka'bah Baitullah. Nah, di Ka'bah ini itu kiblat kita. Kenapa itu sebagai kiblat? Ya, terutama jawabannya itu adalah sebagai sumber atau tanda daripada orang Islam. Yang barat menghadap timur, yang timur menghadap barat, yang utara menghadap selatan, yang selatan menghadap utara. Jadi semuanya. Lalu apakah diisi di dalam Ka'bah itu? Isi di dalam Ka'bah itu tidak ada isinya, cuma itu sebagai simbol untuk menunjukkan kita harus bersatu di dalam Islam. Yang kedua, simbol Ka'bah itu sebagai simbol tauhid. Ya, dari berbagai macam kita, dari berbagai macam suku, warna kulit dan lain hal sebagainya, kalau sudah sampai di tanah suci Mekah, di Ka'bah, maka kita itu satu. Tujuan kita satu, yaitu mengesahkan Allah. Jadi tidak ada istilah kita itu menyembah Ka'bah, tapi itu sebagai arah kiblat, simbol. Paham? Nah, itu kiblat kita menyembah Ka'bah. Nah, bila mana kita dalam sholat menghadap kiblatnya itu tidak pas, alias tidak menghadap sudah, maka otomatis sholatnya tidak sah, karena ini bagian daripada syarat sholat. Jadi kita harus menghadap kiblat. Itu biasanya kalau orang yang salam setelah sholat itu, ya biasanya salamnya terlalu berlebihan. Kenapa terlalu berlebihan? Karena sampai olahraga. Katanya assalamualaikum itu harus sampai melihat tiang yang di belakang. Hingga jika dia sholat itu begini. Mimbar yang di belakang ini kelihatan podiumnya. Nah, ini arah dada yang menghadap ke sana itu sudah memalingkan diri kepada Ka'bah. Nah, itu tidak boleh dalam sholat. Jadi yang hanya menghadap itu cukup kelihatan pipi kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Pipi yang kanan ini kelihatan di belakang. Yakini saja. Tidak usah kalian pasang cermin lah di belakang. Nanti dipasang cerminnya, udah kelihatan atau belum ya? Nah, itu batal sudah sholatnya. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kelihatan pipi kirinya, pipinya yang kelihatan, bukan wajahnya. Paham ya? Nah, itu. Nah, yang wajib salam itu cuma ke kanan saja. Yang ke kiri itu sunnah. Kendati tidak salam ke kiri pun tidak apa-apa. Cukup salam ke kanan pun sudah selesai. Karena itu yang wajibnya itu ke sana. Artinya yang sangat dianjur itu kan adalah ke kanan. Salam itu sebagai tanda akhir daripada sholat. Nah, oleh karena itu, ya perlu kiranya kita memahami yang namanya rukun dan sunnah sholat dan hal sebagainya. Itu sudah kemungkinan kita bahas ya. Baik, itu yang ketiga, wa istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Wadukhulul waqti, dan wadukhulul waqti, telah masuk waktu atau sudah masuk waktu. Wadukhulul waqti, masuk waktu. Artinya apa? Kita yakin bahwa waktu itu sudah masuk. Ini seringkali terjadi di Lombok khususnya. Ya, karena Lombok ini dikenal dengan 1000 masjid. Nah, 1000 masjid pun dulu ketika gempa bumi tahun 2018 itu banyak malingnya. Jadi tidak terkenal hanya banyak masjid, 1000 masjid, tapi 1000 maling. Nah, itu. 1000 masjid. Sehingga ketika azan itu semuanya saling sahut. Sama kayak orang yang azan. Sebenarnya kalau azan itu musola itu harus mengikuti masjid induknya. Misalkan masjid ini Nurul Yakin, itu yang sebelah-sebelahnya jangan azan dulu sebelum azan yang masjid besarnya. Baru musolanya itu ikut azan. Tapi kita tidak, saking semangatnya berlomba-lomba dalam kebaikan, dos saja. Nah,
Nah, begitu. Jadi itu bagian daripada kita tata cara kita azan. Azan. Kalau sudah azan itu berarti sudah menandakan masuk waktu. Sekalipun belum azan, tapi waktu zaman dahulu itu kita pakai bayangan. Misalkan kalau bayangan matahari, ya kalau sudah lebih bayangan kita, ya lebih sedikit ke barat, condong ke barat, itu sudah masuk waktu. Nah, kalau sekarang kan gampang, ada HP, ada jam. Oke, waktunya kalau tidak tahu jadwal tinggal di download. Misal jadwal waktu sholat lombok tengah, tinggal kita download, sudah muncul di HP. Nah itu kita lihat, sudah waktunya walaupun belum azan, tapi sudah waktunya masuk sholat, maka kita sholat. Intinya kita yakin bahwa waktu sholat itu telah ada. Umpamanya ada yang azan, umpamanya orang tua ada yang bertanya, ini ada masjid di sini, terus masjidnya itu ada di pintu gerbang sana, tapi keberadaannya itu sebelah sana 100 meter dari sini lah, kira-kira seperti itu. Lalu dia itu memiliki pemahaman matahari jadi waktu sholatnya. Nah, yang azan itu adalah masjid yang di sana, yang dimana keberadaan masjid itu lebih depan, lebih timuran dia. Dia tidak mau sholat sebelum azan masjid yang di sini. Masjid di rumahnya tidak mau sholat. Kenapa? Belum masuk waktu katanya. Nah ini keliru ini. Artinya kalau dia sudah azan di sana, ya, kita tunggu beberapa waktu sampai selesai azan lah. Kira-kira seperti itu. Baru kita sholat. Ini ada yang belum selesai azan sudah Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahu akbar. Langsung Allahu akbar. Jadi dia sama selesainya. Selesai azan, selesai sholat. La ilaha illallah, assalamualaikum. Sudah selesai. Itu tidak boleh, enggak. Kita tunggu azannya dulu. Bagaimana kalau azannya saling sahut? Maka yang wajib kita ikuti itu, yang kita dianjurkan itu adalah yang paling dekat dari rumah kita atau dari keberadaan kita. Misalkan banyak yang azan, banyak yang azan. Nah, yang kita jawab azannya itu yang paling dekat. Baik posisinya ataupun suaranya, yang paling dekat kita dengar. Nah, itu yang kita jawab. Kalau ini kan kita berada di 1000 masjid. Paham ya? Oke. Itu terkait tentang dukhulul waqti. Yang ke-5 ya. Wal ilmu, dan mengetahui bi fardiyatiha, dengan fardu-fardunya, dan mengetahui dengan fardu-fardunya. Dengan mengetahui fardu daripada sholat itu sendiri. Ini yang kelima. Oke. Nah, mengetahui fardu-fardunya. Nah, fardu dalam sholat itu seperti membaca takbiratul ihram. Allahu akbar. Itu takbir yang pertama namanya takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena itu menandakan perkara kita mulai sholat. Sehingga kalau kita sudah mulai sholat, haram hukumnya yang membatalkan sholat itu. Artinya apa? Haram masuk makanan, haram masuk minuman. Artinya kalau masuk itu batal sholatnya. Bukan mutlak haram. Artinya menandakan kita itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Hatta sekalipun ada daging di dalam giginya, itu yang sebelah sana, ada daging di dalam giginya, tidak boleh kita telan. Ya kita ludahi saja. Gimana ludahnya? Ke arah kanan. Begitu. Jangan ke depan, makruh hukumnya. Begitu. Boleh, apa-apa. Jangan terlalu berlebihan. Itu tidak boleh. Jadi jangan terlalu berlebihan. Nah, itu wajib kita menghalang yang namanya masuknya makanan dan minuman. Kalau masuk itu makanya batal. Nah, takbir yang pertama itu namanya takbir
takbiratul ihram. Adapun takbir-takbir yang selain daripada takbiratul ihram itu namanya takbir intiqal. Apa? Takbir intiqal yaitu takbir perpindahan. Ditulis. Tidak tulis ini gimana? Takbir ihram yang pertama selain daripada takbir itu takbir intiqal. Itu sunnah, kalau yang itu sunnah. Wajib sholat juga yang mana lagi? Yang wajib sholat, ya, seperti membaca Al-Fatihah, sampai dolin amin, itu wajib hukumnya. Kalau tidak dibaca maka tidak sah sholatnya, karena itu bagian daripada rukun sholat. Artinya apa? Bagian daripada ya rukun sholat. Bagaimana kalau kita berjamaah, kita mengikuti imam? Maka bacaan Al-Fatihah kita sudah ditanggung oleh imam, sekalipun tidak kita baca. Umpamanya kita masbuk, ya telah datang seperti tadi sholat duhanya telah datang, maka boleh kita itu tidak membaca Fatihah, tidak membaca Fatihah. Terus wajib-wajib dalam sholat, ya semua rukun-rukun di dalam sholat itulah wajibnya sholat. Selain daripada itu sunnah-sunnahnya. Nah itu yang harus kalian ketahui. Wal ilmu bi fardiyatiha, dan mengetahui fardu-fardunya. Jadi fardu-fardu sholat itu seperti rukun sholat. Berapa rukun sholat? 13. Kita imani kita 13. Yang pertama adalah niat. Niat dulu, jangan takbiratul ihram. Niat ini dipasang sama dengan takbiratul ihram. Yang kedua, ini tidak hafal rukun-rukun sholat. Yang pertama itu adalah niat. Kedua, ya ada yang mengatakan berdiri tegak, ada yang mengatakan takbiratul ihram. Kalau bengkok berdirinya gimana? Batal gak sholatnya? Bengkok sholatnya begini, itu sudah bawaannya dari lahir. Batal gak sholatnya? Tapi masuk dari rukun sholat. Berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, berarti tidak boleh, tidak apa-apa. 13 rukun sholat silakan. Masa MA tidak hafal? Apa sih, saya yakin sudah hafal. Selain daripada itu sunnah. Nah itu harus kita ketahui supaya kita fokus membahasnya ini. Syarat-syaratnya, ya, itu mengetahui fardu-fardunya. Wa Allah, dan tidak yang tidak meyakini fardu min furudiha, sunnah, dan tidak meyakini yang fardu dari fardunya itu sunnah. Artinya apa? Kita tidak meyakini bahwa kalau sunnah itu fardu, dan kita tidak meyakini bahwa fardu itu sunnah. Mana yang harus kita yakini? Yaitu kita meyakini yang fardu yang sunnah. Baca ayat itu sunnah. Terus mengangkat tangan sunnah. Apalagi dalam sholat, kunut sunnah. Siapa lagi yang sunnah? Nah, yang sunnah apa lagi? Banyak di dalam sholat. Apa? Jalan. Salam. Salam. Terus duduknya ada duduk iftirash, ada yang duduk apa? Ya, duduk tahiyat itu. Semuanya ada sunnah-sunnah di dalam sholat. Insyaallah nanti dibahas di kitab ini, mana yang fardu, mana yang sunnah. Terakhir yang 8 itu adalah wajtinabu al-mubtilat. Wajtinabu, dan menjauhkan
al-mubtilat, dari yang membatalkan sholat. Syarat-syaratnya itu kita menjauhi sesuatu yang membatalkan sholat. Mana contohnya kentut? Kentut itu membatalkan sholat. Nah, sesuatu yang masuk, sesuatu yang keluar itu batal sholatnya. Kalau yang masuk itu seperti makanan, batal sholatnya. Yang keluar seperti kentut, batal sholatnya. Tapi sedikit, walaupun sedikit, tapi baunya itu menghancurkan, tidak batal sholatnya. Ini nanti jadi imam, ada jadi imam, ya. Ketika dia ruku, ya, semua jamaahnya mabuk kepayang di belakang. Setelah di akhir salam, ditanya sama jamaahnya, Pak Imam, tadi nggak mau ngentut ya? Enggak, tapi baunya sekali, ya, cuma sedikit. Itu sudah batal sholatnya, walaupun sedikit. Dan yang paling menyakitkan itu yang memang yang sedikit itu, yang apalagi yang tidak berbunyi, ya, baunya hangat-hangat hamba. Ini yang pengalaman di bagian kentut. Okay. Dan kentut itulah tidak melihat yang gemuk yang kurus, ya, yang gemuk yang kurus. Misalkan seperti saya gemuk, terus kentutnya pasti besar, bunyinya tidak mesti nak. Yang kurus, yang seperti kalian pun itu ada yang besar seperti basoka seorang. Nah itu, ya. Ada di antara kita yang pernah besar suara kentutnya. Nah, mobil khusus yang satu kamar di pondok lah. Itu peperangan Ukraina sama Rusia sudah kentutnya itu. Nah, nggak apa-apa dibuang. Nah, kentut itu memang harus dibuang. Toh juga namanya gas, harus dibuang. Tapi ketika membuang itu pada tempatnya. Irmiz zubalah fil mazbalah. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini sembarang kentut di dalam majelis kentut, ya buyar dong jamaahnya, ya. Siapa yang kentut terus semua yang tutup hidung. Kenapa? Karena tak mau mengaku. Kalau memang mau kentut izin, silakan keluar. Aneh berkuis antam kedua, ya, balik jungkir. Atau yang kadu itu lebih parahnya pakai mikrofon itu, ya, disodorkan pada pantatnya, dikeluarin. Bahaya. Jadi hal-hal seperti itu dihindarkan di dalam sholat. Ini yang tertawa mungkin pengalaman dalam hal perkebunan. Oke. Jadi yang terakhir itu wajtinabul mubtilat, yaitu yang membatalkan sholat. Itu harus dihindarkan. Jangan sampai hal-hal yang membatalkan sholat itu menghampiri kita. Contoh umpamanya dalam sholat jatuh dari kotoran cicak, ya, kotoran cicak. Umpamanya jatuh di mana? Kalau di baju harus batal sholatnya. Di batal sholatnya. Gimana? Batal sudah sholatnya. Nah, kita terus bersihkan, tapi baju. Dibuka bajunya. Nah, pergerakan membuka baju sudah membatalkan sholat. Itu di dalam mazhab Imam Syafi'i. Tidak boleh bergerak daripada 3 kali. Nah, tidak boleh itu. Mazhab kita tidak boleh bergerak sampai 3 kali dalam sholat, itu sudah membatalkan sholat. Tapi gatal, di mana? Umpamanya gatalnya di sini, ditaruh tangannya seperti ini. Jadi satu yang ngontek, ini sampai 100 pun sampai berlubang pun tidak apa-apa. Intinya satu yang mengaruh. Ini Allah Akbar. Semua. Itu sudah batal sholatnya. Jadi jangan sampai, ya, bergerak dari melebihi 3 kali. Itu batal sholatnya. Sama halnya kita mau mengganti imam. Ini selain kita nanti belajar teorinya, insya Allah kita juga belajar prakteknya. Cara mengganti imam, posisi imam, ya, cara istinja, semuanya di dalam fikih. Tapi tidak semuanya kita masukkan ke dalam YouTube kira-kira seperti itu. Oke, wallahu a'lam bishawab.